Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Inung Pusparani dengan NIM 2019-12120, Bayu Widiawan dengan NIM 2019-12141, Slamet Adenur Cahyono dengan NIM 2019-12147, dan juga Hilda Yulia Kusna dengan NIM 2019-12154 akan mempresentasikan materi tugas kami. Apa sih kompensasi manajemen itu? Yaitu suatu peranan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota organisasi untuk mencapai cita-cita tersebut. Kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi dengan cara insentif organisasi yang berhubungan dengan cita-cita individu. Dapat disimpulkan pula bahwa kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi terletak pada cara dengan mana insentif organisasi berhubungan dengan cita-cita individu. Orang dipengaruhi baik oleh insentif yang positif maupun yang negatif. Suatu insentif yang positif atau penghargaan adalah suatu hasil yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual. Sebaliknya, insentif yang negatif atau hukuman adalah suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Motivasi adalah paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Motivasi adalah kuat ketika diperlukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan ketika individu menganggap pencapaian ini penting dalam hubungan dengan kebutuhannya. Insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya adalah paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran. Tujuan, cita-cita, atau standar kemungkinan besar akan menjadi insentif yang kuat hanya jika manajer memandang hal tersebut sebagai adil dan berkomitmen untuk mencapainya. Komitmen tersebut adalah paling kuat ketika hal itu menjadi catatan publik, yaitu ketika manajer tersebut secara eksplisit setuju bahwa jumlah yang dianggarkan dapat dicapai. Berikut ini merupakan penemuan penelitian atas insentif organisasional. Organisasi memberikan penghargaan pada partisipan yang berkinerja sesuai dengan cara-cara yang telah disetujui bersama. Penelitian atas insentif cenderung mendukung hal-hal berikut ini. Individu cenderung termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensi daripada rasa takut dan hukuman. Penghargaan pribadi bersifat relatif atau situasional. Kompensasi moneter merupakan salah satu cara memenuhi kebutuhan. Jika manajemen senior memberi tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen penting, maka manajer operasi juga menganggapnya penting. Individu sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mengenai kinerja mereka. Karakteristik dari rencana kompensasi intensif. Manajer umumnya menerima kompensasi lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan kecil dan mereka akan cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Kompensasi total dari seorang manajer terdiri atas 3 komponen, yaitu kompensasi, laba, dan gaji. Rencana insentif jangka pendek yaitu terdiri dari total kantong bonus, carryover, kompensasi ditunda. Kompensasi ditunda. Meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayaran ke penerima mungkin disebar ke suatu periode, biasanya 5 tahun. Dalam sistem ini, eksklusif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh.
4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Dengan demikian, setelah manajer tersebut bekerja selama 5 tahun, maka bonusnya akan terdiri dari 1/5 bonus tahun berjalan plus 1/5 dari bonus yang diterima di masing-masing tahun dari 4 tahun sebelumnya. Di beberapa perusahaan, periode penundaan adalah 3 tahun. Metode penundaan pembayaran ini menawarkan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan kas manajer. Karena dampak dari penggeseran musiman dalam laba akan dirata-ratakan dalam pembayaran tunai. Seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Ini tidak hanya meningkatkan penghasilan pensiun tetapi juga memberikan keuntungan pajak. Karena tarif pajak penghasilan setelah pensiun mungkin lebih rendah daripada tarif pajak selama masa bekerja. Ketika pembayaran bonus ditunda, jumlah yang ditunda mungkin tetap atau tidak. Dalam beberapa kasus, seorang manajer tidak akan menerima bonus yang ditunda jika ia meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayarkan. Pengaturan ini disebut dengan borgol emas atau golden handcuff karena hal tersebut berfungsi sebagai disinsentif bagi manajer untuk meninggalkan suatu organisasi. Carryover, bukannya membayar jumlah total dalam kantong bonus, rencana tersebut mungkin memperbolehkan dilakukannya carryover tahun atas sebagian dari jumlah tersebut yang ditentukan oleh rumus bonus. Setiap tahun, komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover, atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode ini menawarkan dua keuntungan. Pertama, metode tersebut lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka. Kedua, metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Dengan demikian, dalam tahun yang luar biasa baik, komite tersebut dapat memutuskan untuk hanya membayarkan sebagian dari bonus tersebut. Sebaliknya, di tahun yang relatif buruk, komite tersebut dapat memutuskan untuk membayarkan lebih besar daripada jumlah yang dibenarkan oleh kinerja tahun berjalan dengan mengambil dari jumlah carryover. Kerugian dari metode ini adalah bahwa bonus kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja saat ini. Total kantong bonus, yaitu jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualitas dan kualifikasi dalam 1 tahun tertentu. Dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Rumus ini biasanya berkaitan dengan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di tahun berjalan. Metode yang paling sederhana adalah menetapkan bonus yang setara dengan persentase tertentu dari laba. Misalnya, jika laba sebesar 50 juta mencerminkan tahun yang rata-rata menguntungkan, dan jika dana bonus sebesar 1 juta diperlukan untuk membuat paket kompensasi eksekutif menjadi kompetitif, maka rumus bonus tersebut dapat ditetapkan sebesar 2% dari laba bersih dalam bentuk bonus. Banyak perusahaan tidak suka untuk menggunakan metode ini karena hal tersebut berarti membayarkan bonus meskipun jika profitabilitas perusahaan rendah. Lebih lanjut lagi, metode tersebut gagal untuk mencerminkan tambahan investasi. Dan dengan demikian, laba serta bonus dapat meningkat hanya karena adanya investasi baru, meskipun kinerja perusahaan mungkin statis atau bahkan menurun. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan rumus membayarkan bonus hanya setelah tingkat pengembalian tertentu atas modal telah diperoleh. Rencana insentif jangka panjang.
Suatu asumsi mendasar dari rencana insentif jangka panjang adalah bahwa pertumbuhan dalam nilai dari saham perusahaan mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis rencana yang dipengaruhi oleh perubahan dalam hukum pajak penghasilan, perubahan dalam perilaku akuntansi, kondisi saham, dan berbagai faktor lainnya. Rencana insentif jangka panjang terdiri dari 1. Opsi saham 2. Saham phantom 3. Hak apresiasi saham 4. Saham kinerja dan 5. Unit kinerja. Pembahasan pertama mengenai opsi saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan pada harga yang telah disetujui pada tanggal pembelian opsi. Biasanya harga pasar sekarang atau 90% dari harga pasar sekarang. Manfaat utama dari rencana ini adalah rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Pembahasan kedua mengenai saham phantom. Rencana saham phantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukaan saja, dan tidak seperti opsi saham. Rencana saham phantom tidak memiliki biaya transaksi. Pembahasan ketiga, hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham adalah hak menerima pembayaran tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Hak apresiasi saham dan saham phantom merupakan jenis bonus tunai yang ditunda. Pembahasan keempat, saham kinerja. Saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham kepada seorang manajer ketika saham mencapai persentase pertumbuhan tertentu dalam laba per tahun. Biasanya selama 3-5 tahun yang telah terpenuhi. Pembahasan terakhir, unit kerja. Unit kerja adalah suatu bonus tunai yang dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu telah tercapai. Rencana ini berguna untuk perusahaan yang hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali saham yang diperdagangkan secara publik. Insentif untuk pejabat korporat. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menetapkan persentase yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Namun, komite ini mungkin memberikan tanda-tanda akan penilaian berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan persentase lebih tinggi atau lebih rendah. Insentif untuk manajer unit bisnis. Jenis insentif. Biasanya insentif bersifat keuangan, sementara yang lain bersifat psikologis dan sosial. Insentif keuangan meliputi kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Insentif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan. Ukuran bonus relatif terhadap gaji. Ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan
dengan penghargaan variabel atau bonus intensif dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayar mereka dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Paham yang lain menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang yang baik, mengharapkan mereka untuk bekerja dengan baik, dan membayar mereka dengan baik jika kinerja benar-benar aktual. Tingkat batas. Suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Kedua batas tersebut dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Ketika manajer unit bisnis menyadari bahwa bonus maksimal telah dicapai atau tidak ada bonus sama sekali, maka sistem bonus dapat bekerja berlawanan dengan cita-cita korporat. Salah satu cara untuk mengurangi tindakan disfungsional semacam itu adalah dengan membawa kelebihan atau kekurangan tersebut ke tahun berikutnya, yaitu bonus yang tersedia untuk didistribusi pada suatu tahun adalah jumlah bonus yang diperoleh selama tahun tersebut plus suatu kelebihan atau minus kekurangan manapun dari tahun sebelumnya. Dasar bonus. Bonus intensif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk meningkatkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unit sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Tetapi, pendekatan semacam itu dapat sangat menghambat kerjasama antar unit. Dalam suatu perusahaan, industri tunggal yang unit bisnisnya sangat tergantung satu sama lain, bonus manajer terutama dikaitkan dengan kinerja korporat karena kerjasama antar unit adalah penting. Kriteria kinerja. Kriteria kinerja merupakan masalah yang sulit dalam rencana bonus intensif untuk manajer unit bisnis adalah untuk memutuskan kriteria mana yang sebaiknya digunakan untuk menentukan bonus. Kriteria keuangan, jika unit tersebut adalah suatu pusat laba, memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Penyesuaian untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan. Selain memiliki kriteria keuangan, perusahaan harus menentukan penyesuaian apa yang akan mereka lakukan untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Biasanya mereka menyesuaikan terhadap dua jenis pengaruh. Penyesuaian yang satu menghilangkan beban yang diakibatkan oleh keputusan yang dibuat oleh eksekutif di atas tingkat unit bisnis. Manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek adalah gagasan yang bagus untuk mengaitkan bonus manajer unit bisnis ke pencapaian target keuangan tahunan, setelah membuat penyisihan untuk kejadian yang tidak dapat dikendalikan. Hal itu mendorong manajer untuk mencari cara-cara baru guna melaksanakan operasi saat ini dan mencapai aktivitas baru guna memenuhi target keuangan. Mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek, melengkapi kriteria keuangan dengan tambahan mekanisme intensif dapat mengatasi orientasi jangka pendek dari cita-cita keuangan tahunan. Misalnya, suatu perusahaan mungkin mendasarkan sebagian dari bonus manajernya berdasarkan kinerja multitahun. Tolak ukur untuk perbandingan. Kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing. Praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Pendekatan penentuan bonus. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti persentase dari laba operasi unit bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut.
atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Sebagian subjektivitas dalam menentukan bonus lebih dipilih di hampir semua unit, terutama ketika kendala pribadi seorang manajer atas kinerja suatu unit adalah rendah. Dalam situasi itu, indikator numerik dari kinerja unit bisnis itu menjadi ukuran yang kurang valid atas kinerja manajer itu. Teori agensi. Teori agensi mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi individu-individu untuk mencapai keselarasan tujuan. Konsep hubungan agensi ada ketika salah satu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif akan mengurangi perbedaan preferensi ini. Mekanisme pengendalian. Yang pertama, pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal. Yang kedua, kontrak insentif. Semakin besar penghargaan agen bergantung pada ukuran kinerja. Semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan ukuran kinerja sedemikian rupa sehingga hal tersebut memajukan kepentingannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.